Nanti Bu, Allah kasih jodoh yang terbaik. Karena pernikahan di dunia bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Kadang orang menikah di dunia dipisahkan Allah di akhirat. Kadang orang di dunia dia tak bertemu. Contohnya istrinya Fir'aun, siapa namanya? Ibunda Asyah alaihissalatu wassalam, wanita suci, wanita solehah, istri yang sangat dicintai oleh Fir'aun tapi tak pernah disentuh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kalau mendekat ke Ibunda Asyah dia panas sebenarnya. Jadi tapi dia sangat patuh kepada Asyah, sehingga ketika melihat bayi Nabi Musa kan dia mentaati perintah istrinya. Nanti Ibunda Asyah di surga akan menjadi bidadarinya Rasulullah SAW, menjadi istrinya Rasulullah SAW. Maka ada satu hadis mengatakan nanti Rasulullah akan menikah dengan Ibunda Asyah di surga. Jadi mungkin saja Bunda, orang yang hari ini dia tak berjumpa di dunia, namun nanti Allah jumpakan di akhirat. Jadi belum tentu suami ibu yang di dunia akan menjadi suami di surga nanti, belum tentu. Terus ada ibu bilang amin amin ya Allah, jangan amin amin lah ya astagfirullah, jangan. Cukuplah penderitaanku di dunia ya Allah cukuplah. Alangkah bahagianya, alangkah indahnya ibu-ibu yang Allah hantarkan suami yang sampai ke surga. Amin. Jangan biarkan puasa kita berlalu satupun batal dengan tanpa alasan. Dan ibu-ibu saya yakin punya banyak hutang tahun lalu belum dibayar. Iya. Sudah dibayar belum? Yang 2 tahun lalu? 3 tahun lalu? Yang dulu masih rock and roll? Nah, itu diqada tuh Bunda semua. Waktu masih jahiliyah dulu. Ya, sekarang perbanyak dengan amalan puasa sunnah. Ada Senin Kamis, ada Yaumul Bid 3 hari setiap bulan. Kemudian ada puasa yang paling dahsyat, puasanya Rasulullah SAW, puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Dan niatkan untuk mengqada puasa yang lama, insyaallah ya ibu-ibu ya. Dan kemudian Qiyamul Lail didirikan setiap malam, kita tarawih. Bunda, orang yang mendapatkan kemuliaan Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah, hanyalah orang-orang yang menghidupkan puasa di siang hari dan berdiri di malam hari. Jadi bukan hanya puasa saja, tapi malam hari kita sibukkan dengan amalan. Karena amalan sunnah akan dilipat gandakan seperti amalan fardu, dan amalan fardu akan dilipat gandakan 70 kali lipat minimal. Subhanallah. Tadi Pak Ustadz bilang dari awal ceramah bahwa kalau suami sholat berjamaah di masjid, pahalanya mengalir ke istri. Bagaimana kalau sudah tidak punya suami? Ini bukan buat saya, tapi buat adik saya di Palembang juga, di Muara Enim. Kebetulan suaminya qadarullah sudah meninggal. Itu ke satu. Keduanya, boleh atau tidak, atau baiknya bagaimana kalau bulan puasa tarawehnya selalu ingin di masjid karena merasa nuansa Ramadannya terasa, sementara di rumah belum mampu sebaik dengan berjamaah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda, suami kalau sudah tidak ada di dunia, maka amalan jairiyah suami itu akan mengalir ke istri juga. Jadi kalau suami itu bangun masjid, nah tetap pahala suami itu tetap masuk ke rekening istrinya semua. Ataupun amalan yang biasa dibuat oleh suaminya ketika hidup, itu akan terus mengalir. Ya, nah, ini luar biasa nih Bunda. Jadi Allah itu maka tuh, ataupun amalan dibuat oleh ayahnya bisa juga kalau nggak punya suami. Amalan laki-laki ini akan dituntut oleh beberapa wanita, istrinya, anak perempuannya, ibunya, adik perempuannya. Maka 4 wanita ini pun akan mendapatkan fadilah dari amalan seorang laki-laki. Nah, ini 4 orang ini yang akan menarik laki-laki ke jahanam nanti, bahaya. Ya, jadi jangan khawatir Bunda yang tidak punya suami. Dulu selagi masih hidup ada suami, maka pahala suami pun akan terus diteruskan oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, apalagi suaminya bangun masjid. Kayak sekarang nih, bangun meskipun 1 batu bata dibantu. Siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung, kata Nabi, Allah akan bangunkan 1 istana di surga. Sarang burung itu sebesar batu bata. Terus masalah sholat tarawih Bunda,
Salat tarawih itu bebas mau di masjid apa di rumah. Ya, tapi kalau pengen suasana memang harus di masjid. Biasanya orang kalau sholat di rumah dia nggak sholat, 2 rakaat, 4 rakaat ngantuk dia. Ya, maka mesti berjamaah di masjid. Saya punya pengalaman pribadi begitu juga. Saya bilang, Allah, Rasulullah kan nggak selalu di masjid sholat tarawihnya. Sudah, besok mau di rumah. Nantilah jam 11, kebablasan sampai sahur, ketiduran. Akhirnya nggak jadi sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan, saya mewakili yang single parent. Bagaimana pahala Ustadz tadi ceritakan nanti ketika suami meninggal dan istri tidak menikah, di surga nanti mereka bisa bersama. Nah, ketika misalnya suami istri itu bercerai hidup dan istri pun tidak menikah lagi sampai wafatnya, itu kondisi si istri ini akan sendiri apa gimana? Itu yang saya pertanyakan. Nanti Bu Allah alokasi jodoh yang terbaik. Amin. Karena pernikahan di dunia bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Kadang orang menikah di dunia dipisahkan Allah di akhirat. Kadang orang di dunia dia tak bertemu. Contohnya istrinya Fir'aun, siapa namanya? Ibunda Asyah alaihissalatu wassalam, wanita suci, wanita solehah, istri yang sangat dicintai oleh Fir'aun, tapi tak pernah disentuh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kalau mendekat ke Ibunda Asyah, dia panas badannya. Jadi tapi dia sangat patuh kepada Asyah, sehingga ketika melihat bayi Nabi Musa, kan dia mentaati perintah istrinya. Oh, jadikan anak kita. Nanti Ibunda Asyah di surga akan menjadi bidadarinya Rasulullah SAW, menjadi istrinya Rasulullah SAW. Maka ada satu hadis mengatakan nanti Rasulullah akan menikah dengan Ibunda Asyah di surga. Nah, jadi mungkin saja Bunda, orang yang hari ini dia tak berjumpa di dunia, namun nanti Allah jumpakan di akhirat. Jadi belum tentu suami ibu yang di dunia akan menjadi suami di surga nanti, belum tentu. Terus ada ibu bilang, amin, amin, ya Allah, jangan amin, amin, ya Allah, astagfirullah, jangan. Cukuplah penderitaanku di dunia, ya Allah, cukuplah. Ya Pak. Ya, alangkah bahagianya, alangkah indahnya ibu-ibu yang Allah hantarkan suami yang sampai ke surga. Amin. Berjuang bersama-sama di dunia, saling mencintai, saling memuliakan, saling menyayangi. Betul Bunda? Ya, baik-baiklah ke suami, para suami baik-baiklah ke istri, ya, karena mereka tinggalkan ayah ibunya untuk kita, Pak, nggak main-main. Allahu Akbar lah. Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustadz membahas masalah gibah. Gibah. Ya, kemudian masalah menjelekkan orang ya. Saya ingin bertanya, bila ada seseorang di depan kita begitu baik, tapi di belakang kita aduh masya muka dua, ya berkepala dua, muka dua ya. Apabila akhirnya kita menjauhkan dia, apakah kita salah? Dan apakah itu disebut kita memutuskan tali silaturahmi dengan dia? Karena punten, pernah saya mendengar kalau kita tetap dekat dengan dia, itu akan menular akhirnya ke kita. Punten Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada orang itu sahabat yang baik itu seperti cermin. Ya, kita tersenyum, dia tersenyum. Bukan seperti duit. Kalau duit itu depan belakang beda. Itu duitnya. Jadi orang-orang yang suka cari muka itu, orang-orang yang bermuka dua itu, bilang sama dia, kau kasih mukamu satu ke orang yang cari muka. Kebanyakan mukanya. Dan hati-hati, memang banyak orang semacam itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan ya, kita itu mesti mempertajam mata hati kita, sehingga kita bisa mengenal mana kawan mana lawan. Hati-hati. Biasanya kalau ada kebaikan besar-besaran, itu biasanya akan berujung dengan kejahatan besar-besaran. Saya pernah datang orang ke rumah saya, bilang datang baik Bang Dery ini, Masya Allah, aku suka lihat. Oh pokoknya keren ya, udah keren isu dakwanya man. Aku udah senang kok. Ternyata ujung-ujung pinjam duit. Ternyata ada maunya, ya. Ternyata orang-orang yang tidak wajar kebaikannya di depan kita, manis. Hati-hati. Saya berkali-kali terlukai Bunda. Orang baik-baik manggil tuan guru macam-macam. Aduh ustadku macam-macam. Baik, pokoknya tidak wajar lah.
cikgu, pokoknya dia panggil kita itu dengan panggilan yang sanjungannya di luar. Orang kan lain-lain biasa-biasa aja. Kalau ini lebay. Ya, awalnya saya terkesan, oh orang ini ta'azim banget sama saya. Tapi ujung-ujungnya malah menyakiti. Ujung-ujungnya di belakang dengar kabar dia jelek-jelekan kita ke orang. Nah, makanya hati-hati. Nah, maka kata satu nasihat daripada Luqmanul Hakim, jangan kamu terlalu manis nak kepada orang, nanti kau akan ditelan. Dan jangan kamu terlalu pahit, nanti kau akan dimuntahkan. Ya, jadi biasa-biasa saja. Kalau baik jangan terlalu baik sama orang. Tapi kalau jahat jangan sekali-sekali dibuat. Nah, itu pepatah orang Minang tuh, kalau baik jangan terlalu baik. Jadi kakak kalau mau baik sama teman, sama adik, sama kakak, biasa-biasa aja. Kadang-kadang kebaikan kita disalahartikan. Pernah nggak punya pengalaman kita baikin orang, kita bagi dia rezeki, kita sharing, bulan depan dia tagih. Kok bulan depan belum ditransfer gitu. Jadi seakan-akan kita jadi berutang gitu. Ya benar. Saya bilang ternyata orang kalau dikasih hati, rata-rata dia bukan menghargai kebaikan kita, tapi malah dia injak-injak kita. Nah, malah dia tak menghargai kita. Makanya kita jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat dengan orang. Jadi tidak berteman dengan dia bukan berarti memutuskan silaturahmi. Ya, kita berteman dengan semua orang bunda, tapi bersahabatlah dengan orang-orang baik saja. Sahabat dengan teman itu beda. Sahabat itu orang yang dekat dengan kita. Maknanya kalau dia masuk ke rumah kita, dia menyelonong aja masuk, itu sahabat itu. Tapi kalau masih tak assalamualaikum, itu kita nggak bukain, dia pulang lagi, itu teman. Tapi kalau sahabat, kita nggak ada di dobrak pintu kita, dia masuk ke rumah kita, dia tidur di tempat tidur kita, itu sahabat. Ya, itu sahabat kita. Dia cuek aja pakai sepatu kita, dia pergi gitu. Itu sahabat. Nah, jadi sahabat itu mesti orang baik. Kita beri makan semua orang, namun makanlah bersama orang-orang soleh saja. Ingat, seekor anjing yang bernama Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, itu asbab bersahabat dengan 7 orang pemuda soleh. Itu anjing dimasukkan ke dalam surga. Sahabatmu syafaatmu. Jadi kalau ibu sudah tahu ini orang muka dua, jauh-jauh, jaga jarak dengan dia. Tanpa tak harus melukai. Tapi kalau bisa kita islah, kita perbaiki dia. Kita berikan dakwah kepada dia supaya dia berubah. Ya, kita berikan tarbiyah, ajak ke pengajian, benar. Hati-hati, karena memang penyakit itu menular bunda. Orang yang tukang gunjing itu menular. Ya, gunjing itu menular. Contohnya orang bilang, aku nggak suka sama dia. Kenapa? Dia tukang gunjing. Dia sedang menggunjing. Dia nggak sadar sedang menggunjing juga. Sadar nggak? Ibu-ibu sedang menggunjing orang itu. Aku nggak suka sama dia. Kenapa? Dia kemana-mana jelek-jelekin orang. Padahal kita sedang ikut-ikutan menjelek-jelekin dia juga. Cukuplah aibmu, menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain. Insyaallah bu ya. Jadi kalau tak bisa bicara yang baik-baik, skut, diam. Apalagi bicara keburukan pasangan kita, jangan. Tutup. Insyaallah ya. Janji Allah apa? Allah tutup aib kita dunia akhirat.